Puji nama Tuhan, jemaat GPD Efrata yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama berkumpul di malam hari ini. Kita mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, syukur bagimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan
terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami ada sampai saat ini. Dengan kekuatan kesehatan yang kami boleh rasakan, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu semua menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu pengakuan iman kami bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang meneguhkan iman kami, menguatkan setiap kami, dan biarlah tetap percaya hanya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan mulaikan ibadah kita, renungan singkat kita. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 28 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Saya beri judul renungan pada malam hari ini adalah kecewa karena tidak tahu. Kecewa karena tidak tahu. Kenapa? Kita akan kecewa ketika kita tidak tahu rencana Allah. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kita akan kecewa kepada Allah jika kita tidak tahu rencana Allah. Contoh, seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ketika Tuhan bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Sebenarnya, jika kita lihat bahwa perjalanan Mesir ke Kanaan itu hanya membutuhkan waktu 11 hari. Hanya membutuhkan waktu 11 hari. Tetapi kenapa Tuhan bawa mereka lewat padang gurun? Jauh, bahkan perjalanan mereka ditempuh selama 40 tahun. Bangsa Israel sempat kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Mereka tidak tahu rencana Allah untuk bangsa Israel ini. Kecewa kenapa? Mereka bersungut-sungut di padang gurun. Tuhan, gak ada kuburankah di Mesir sehingga Engkau bawa kami ke padang gurun ini? Tuhan, kami mau makan apa di padang gurun ini? Tuhan, kami mau minum apa di padang gurun ini? Mereka tidak mengerti akan rencana Allah sehingga mereka kecewa kepada Tuhan. Padahal rencana Allah bagi mereka untuk mendewasakan mereka, untuk lebih dekat lagi mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika Tuhan bawa mereka ke Israel, mereka gak akan sanggup untuk menghadapi orang-orang Kanaan ini. Bangsa-bangsa Kanaan ini. Karena di Mesir mereka hanya sebagai seorang budak. Makanya mereka kecewa kepada Tuhan karena mereka tidak tahu rencana Allah. Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu. Seperti ayat yang kita baca. Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita lihat dari ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat di atasnya. Ayat di atasnya bilang apa? Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Allah bekerja melalui Roh-Nya.
Makanya ada ayat juga katakan bahwa dunia tidak tahu, dunia membenci. Benci siapa? Membenci kepada roh itu. Karena mereka tidak tahu roh itu. Sedangkan kita, orang-orang percaya, setelah Yesus naik ke surga, Yesus janjikan roh penghibur, Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Bukti bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Bagaimana cara kerja Allah dalam hidup kita? Yang pertama, cara kerja Allah itu secara terus-menerus, secara kontinu. Tidak hanya berhenti. Cara kerja Allah terus-menerus dalam hidup kita. Allah tak pernah tinggal diam. Allah selalu menopang kita. Bahkan pemazmur katakan, penjaga Israel takkan pernah terlelap. Lihat, bukti penyertaan Allah. Allah turut bekerja. Cara kerja Allah terus-menerus. Terus yang kedua, bagaimana cara kerja Allah? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, cara kerja Allah mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Di dalam bahasa asli di sini katakan mendatangkan kebaikan adalah menjadi sama seperti Yesus. Ini cara kerja Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup kita agar apa? Agar kita menjadi sama dengan Yesus. Yesus telah memberi teladan kepada kita, orang-orang percaya. Ini cara kerja Allah. Supaya kita sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Ini cara kerja Allah. Kita yang saat ini, yang masih hidup dalam dosa, yang masih banyak yang harus diperbarui, maka Allah bekerja dalam kita untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita sama seperti Yesus, tanpa cacat, tanpa celah. Makanya firman Tuhan terus dibentangkan. Agar apa? Kita menjadi sama serupa dengan Yesus. Hidup dalam firman itu. Ini cara kerja Allah. Terus-menerus. Dan yang kedua, mendatangkan kebaikan. Agar kita sama seperti Yesus. Ya, Allah bekerja dalam hidup kita. Kenapa orang banyak kecewa kepada Tuhan? Kenapa orang banyak murtad? Orang banyak meninggalkan Yesus? Karena mereka gak pernah mengerti akan rencana Allah dalam hidupnya. Ini. Maka dari dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya ingatkan, kita harus tahu rencana Allah dalam hidup kita. Agar kita gak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita tahu di dalamnya ada rencana Allah. Allah turut bekerja di dalamnya. Itu. Terus yang kedua, jika Allah bekerja dalam hidup kita, ayat ini gak berdiri di sini aja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah ada hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Ini yang dimasukkan dalam ayat 28 ini. Yang pertama tadi kita bahas bahwa Allah turut bekerja dalam hidup manusia. Allah bekerja dalam hidup manusia. Sebaliknya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, bagi siapa yang mengasihi Allah? Yang kedua, Allah bekerja. Yang pertama, Allah bekerja. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi Allah? Ini yang dituntut Allah. Allah sudah turut bekerja dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan kepada Allah? Bukti apa yang kita berikan kepada Allah jika kita mengasihi Allah? Itu yang patut kita renungkan di hari-hari ini. Apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Kasih apa? Kasih seperti apa yang kita berikan kepada Allah? Ini yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Mari, biarlah hidup kita boleh terus menyenangkan Allah. Ketika Allah sudah bekerja dalam hidup kita, biarlah hidup kita juga kita berikan kepada Allah untuk menyenangkan hati Allah. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang mengasihi Allah.
Puji nama Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia pertolongan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Siapalah kami di hadapan-Mu ini Tuhan, sehingga Engkau terus peduli kepada kami. Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan. Janganlah kami menjadi kecewa Tuhan, karena kami tidak tahu mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami Bapa. Bapa, kami berdoa saat pada malam hari ini buat bangsa negara ini. Biarlah Tuhan jamah bangsa negara ini, pulihkan negara ini Bapa, sehingga negara ini boleh kembali takluk di hadapan-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Efrata yang ada. Biarlah Tuhan urapi mereka semua ya Bapa. Engkau berkati mereka semua Bapa. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam mereka Bapa. Bahkan usaha pekerjaan mata pencarian Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk boleh terus menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi seruan doa kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.